Yeah. Kurban ini ajaran Nabi Allah Ibrahim. Dalam Al-Quran Allah berkata, seperti apa sih ajaran Nabi Allah Ibrahim? Millata Ibrahimah hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Yeah. Ajaran yang lurus, ajaran Islam, ya, dan wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah bagian daripada orang-orang yang musyrik. Inilah milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Iya, tahu. Tahu. Nah, terus yang kedua, Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena tiga. Satu. Itu ada dalam kitab Manhajus Sawi, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ada dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Satu, Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah gelarnya, kekasih Allah. Yeah. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim lebih taat kepada Allah, perintah Allah, daripada perintah selain Allah. Ketika Allah memerintahkan, bayangkan Nabi Allah Ibrahim, lama beliau ini menunggu seorang anak. Ya, suruh disembelih. Tapi ketika anak itu lahir, lagi disayang-sayangnya, lagi dicinta-cintanya, Allah ingin menguji seberapa taat Nabi Allah Ibrahim kepada. Oleh karena itu substansinya iya, sekarang. Makanya ketika Allah memerintahkan menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim nggak pakai bilang, ya Allah, nggak ngeluh, ya Allah, saya baru punya anak, saat lagi saya sayang-sayangnya. Nggak ada kata-kata itu. Allah suruh disembelih seorang ayah yang lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah siapapun. Nah, Nabi Allah Ismail juga lebih gitu lagi deh. tidak ada. Ayah, Samina wa atona. Iya, kenapa kok saya harus ini? Enggak. Sampai-sampai kata Nabi Allah Ismail apa? Wahai ayah, saya minta satu. Tolong tajamkan pisaunya agar aku tidak merasakan sakit, dan bekas bajuku darahnya tolong jangan perlihatkan kepada ibu, karena nanti ibu bakal merasa sedih. Jadi ini adalah momentum ketaatan seorang ayah dan anak kepada Allah, tanpa yakni ketaatan dan ketakwaan beliau berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh perintahkan untuk disembelih, walaupun Allah ganti. Karena Allah hanya menguji. Allah gantilah dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Makanya dari situ intinya adalah yakni kurban ini bukan hanya sekedar kita ngeluarin harta terus beli kambing, beli sapi, beli unta, terus hanya untuk ini enggak. Yakni tazidul yakni al-barakah tazidukum fi ta'ah. Ya, ini untuk berkah itu bukan bertambahnya kaya, bertambahnya harta, enggak. Tapi al-barakah tazidukum fi ta'ah, bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi substansinya intinya dengan kurban ini jangan kita segan-segan. Kalau Nabi Allah Ibrahim saja berani, rela, tidak ada ngomong A, B, C, D, Allah perintahkan ini dilaksanakan. Nah, jadi kita ambil ibrah, pelajaran. Kita jadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai uswah, qudwah, teladan, pedoman di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa taat, patuh kepada Allah apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, Allah perintahkan ini jalankan. Nabi Allah Ibrahim sekalipun harus menyembelih. Allahu Akbar. Dan yang paling penting ini berkaitan dengan haji. Ya kan? Ini berkaitan dengan haji. Nah, ketika orang-orang haji, apalagi wukuf di Arafah, itu ketika itu ada satu ulama ketika dia haji 97 kali. Enggak, ya. Dia 97 haji, bukan. 3 kali. Bukan. Dia haji 76 kali. Ibn Munkadir namanya. 76 kali. Dia bilang begini. Udah tua. Ya Allah, haji saya yang pertama itu untuk menggugurkan kewajiban. Haji saya yang kedua niatkan pahalanya untuk ayah dan ibu saya. 3 kali haji. 3 kali. Haji saya yang ketiga, nah itu saya niatkan untuk semua orang yang wukuf di Arafah ini. Masya Allah. Beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, tiba-tiba ada suara. Apa suaranya? Wahai Ibn Munkadir, apakah engkau ingin berbuat baik kepada yang maha baik? Apakah engkau ingin mendermawakan pahalamu kepada yang maha dermawan, yaitu Allah? Ketahuilah wahai Ibn Munkadir, bahwasanya Allah telah menghapus dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Berarti maksudnya apa? Orang-orang yang haji itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah SWT. Undangan. Cuma ada haji yang diterima, ada haji yang nggak diterima. Makbrur dan tidak. Ya, jadi intinya kalau mau haji, niatkan karena Allah, niatkan karena ibadah. Jangan niat haji biar saya dipanggil haji. Saya niat haji biar orang cium tangan sama saya, biar orang hormat sama saya. Makanya banyak orang dalam haji. Closing statement ini untuk pemerintah, pesan moralnya apa? Pemerintah supaya tahu substansi haji tadi. Substansi haji? Iya. Pemerintah kan jadi amirul hajj terus tuh. Ya ini pemerintah ya harus menjadi wasilah, menjadi perantara bagi orang-orang yang mau haji. Jangan dipersulit. Mereka mau haji, mereka mau ibadah, melaksanakan ketaatan. Kalau dipersulit aja jangan, apalagi korupsi uang haji. Iya, hajinya dipakai buat konstruksi. Ya makanya, makanya kan sering Anda bilang,
Jangankan masalah korupsi jalan, korupsi jembatan, korupsi apa. Masalah ibadah aja dikorupsi. Iya gitu. Uang kadang, uang haji, uang kurban atau apa. Wallahu a'lam. Ana nggak tahu benar enggaknya. Sekarang ACT lagi kan. Ya wallahu a'lam. Saya nggak tahu masalah itu. Intinya begitu. Ya oke. Nasihatnya seperti itu. Jadi terakhir closing statement apa? Closing statementnya. Iya. Ya ini haji dan Idul Adha tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah, ya ini Idul Adhanya kita ambil pelajaran taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Haji, ikhlaskan diri, niatkan diri kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena haji adalah satu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi demikianlah saudara-saudara, dalam kesempatan yang bagus ini, jadi momentum haji harus diambil sebagai satu pelajaran ibroh adalah menyembelih sifat-sifat binatang, keserakahan, egoisme, pengen korupsi, dan itu harus disembelih. Itulah Ismail kita, itulah Ibrahim kita. Jadi bagi pemerintah, sembelihlah kediktatoranmu, kebengisanmu, kejahatanmu kepada umat Islam khususnya, kau harus sembelih. Bukan hanya pemerintah saja. Nah, ya semua. Ulama yang sesat juga. Ulama ulama jahat. Ya, ulamanya juga. Jadi kita harus harus pemerintah. Ya. Ulamanya juga sembelih sifat-sifat binatang. munafiknya. Munafiknya betul. Sembelih sifat-sifat keserakahannya, cari kedudukan, cari pangkat, cari jabatan, sehingga menjual agama, menjual ayatnya, menjual hadisnya. Nah itulah. Itu yang jadi kita sepakat ya. Ya, satu persepsi. Bukan hanya pemerintah, ulamanya, tokoh-tokohnya juga, dan umumnya kepada seluruh umat. Amin. Oke, brother. Selamat sidang. Nanti Allah berkahi. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ya.